Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali di channel Andi Setiawantoko. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada aral yang merintang. Dalam kesempatan kali ini saya mau kasih tahu caranya membuat nota plus surat perjanjiannya. Kali ini saya gabungkan, ini beda dari nota saya yang sebelumnya. Nek pada basicnya ini sama ya, pada dasarnya sama. Nota dan surat kesepakatan atau perjanjiannya cuma saya jadikan satu di nota supaya lebih simple. Namun untuk kontrak-kontrak panjang tetap saya menggunakan surat perjanjian yang lama, cuma itu ditambahi saksi saja ya, yang kemarin itu yang ada itu. Oke, langsung saja ya ke videonya. Nah, ini nota yang baru saya buat, yang baru saya pesan kemarin, datang 1 hari yang lalu datangnya. Pada dasarnya ini sama nota yang kemarin, cuma digabung saja gitu ya. Namun isinya agak sedikit berbeda. Kalau intinya itu tetap sama pada intinya, namun ini lebih simpel dan lebih lengkap ya. Untuk yang kemarin itu yang dipisah-pisahkan antara surat perjanjian dan nota itu juga mempunyai kelebihan ya. Untuk ini kelebihannya lebih ringkas. Kalau yang dipisah-pisah itu nota sendiri terus surat perjanjian sendiri itu lebih lebih kelihatan resmi dan lebih menakutkan. Dengan artian menakutkan itu lebih serius gitu ya. Kalau ini benar-benar ada surat perjanjiannya. Kalau ini lebih simpel, tidak tapi kelihatannya seakan-akan hanya nota saja. Padahal ini sudah mengikat ya. Sudah komplit perjanjiannya. Seperti ini modelnya ya. Kalau ini terserah ya, diisi seperti apa terserah. Untuk depannya ini, maksud saya atasnya ini diisi kopnya sendiri-sendiri. Terus di sini seperti biasanya, seperti nota saya yang kemarin, yang awal-awal itu, nama penyewa, alamat, nomor HP, jika diperlukan, terus tujuan kota mana. Ini penting karena tetap kita batasi harga awal. Misalkan harga sewa itu harga standarnya 250.000 atau 300.000 untuk 24 jam misalkan. Itu tetap kita batasi jarak tempuh maksimal, misalkan kalau di sini ya maksimal 180 kilo atau 200 kiloan lah dari garasi. Kurang lebih seperti itu. Kalau di luar itu kan tentunya akan berbeda. Maka harus ada tujuan kota. Misalkan kota mana? Kediri, Blitar, Surabaya, Kudus dan lain sebagainya. Itu harus ada. Terus kendaraannya apa, plat nomornya harus jelas karena ini menyangkut sewa. Nanti surat perjanjian, lama sewa berapa hari apa berangkat dan jam berapa berangkatnya, tanggalnya sekalian, pulangnya kapan, jamnya sekalian. Kita contohkan ya, misalkan saja di sini yang sudah ada isinya ya. Kita lihat yang sudah ada isinya, misalkan ini ya, nama, alamat, tujuan. Nah, ini kendaraan, platnya, berapa hari berangkat, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, pulang hari apa, supaya lebih jelas ya. Misalkan seperti itu. Oke, kita kembali lagi supaya yang lebih jelas ya. Ini tulisannya lebih jelas, itu agak burak. Oke, biayanya berapa, DP misalkan DP, sisa bayarnya berapa, terus total. Nanti kalau lunas ditulis lunas di sini, stempel. Kondisi BBM saat berangkat berapa, 1 balok misalkan, 2 balok, 3 balok, 1 kotak, 2 kotak, ditulis di sini 1 kotak, 2 kotak gitu ya. Kalau model jarum seperti ini, ditulis, digambar saja, difoto, digambar. Nah, digambar garis red gitu ya. Contohnya mana, nggak ada ya. Brio biasanya ya, brio biasanya digaris, nanti difoto gitu. Terus di situ ada kelengkapan dongkrak, misalkan ada dongkrak, ban cadangan, terus ada kelengkapan lain misalkan flash disk dan lain sebagainya. Jaminannya kita centang, KTP, motor, STNK, KK misalkan, ada NPWP, ada ijazah misalkan ini ya, atau misalkan uang
kita tulis di sini jaminannya supaya nggak salah nanti kalau banyak yang masuk. Oh saya jaminannya ini, ternyata sebenarnya nggak bawa. Harus jelas apa yang ditinggal di sini, harus ditulis jelas, dicentang lah. Terus kita lihat di sini mana yang lecet, kita silang-silang gitu. Nah, oke. Setelah itu ini masuk ke surat perjanjiannya. Surat perjanjiannya seperti ini ya. Saya bacakan. Dengan ini saya penyewa sudah membaca dan menyetujui semua syarat-syarat dan ketentuan sewa yang ditetapkan oleh CV. Yang pertama, uang sewa harus dibayar lunas 100% pada saat pengambilan atau saat dikembalikannya mobil. Pokoknya pulang itu sudah beres, tidak ada hutang di sini ya. Dan seluruh keperluan BBM menjadi tanggung jawab penyewa. BBM minimal harus diisi sesuai pada saat mobil diambil penyewa. Maksudnya ketika penyewa itu berangkat, mobilnya itu 1 balok, BBM-nya ya kembali minimal 1 balok. Misalkan lebih ya berarti keuntungan yang punya mobil gitu. Makanya nanti harus bisa menghitung perkiraan. Sudah saya kasih tahu kan caranya menghitung kemarin di video saya, ada, dicari ya kalau yang belum tahu misalkan baru gabung. Oke, yang kedua, selama perjanjian sewa berlangsung, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan perlengkapan mobil, dokumen seperti yang saya pernah dulu ada STNK hilang, itu saya belum ada surat perjanjian, makanya nggak diurus, orangnya melarikan, maksudnya nggak tanggung jawab. Akibat kesalahan atau kelalaian penyewa atau pihak ketiga mungkin, maka penyewa bertanggung jawab mengembalikan mobil sebagaimana keadaan semula pada saat diambil. Dan selama perbaikan kerusakan, penyewa tetap dikenakan sewa 100% per hari sampai mobil diterima kembali oleh CV. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila mana mobil yang disewa hilang selama masa sewa belum berakhir, maka penyewa bertanggung jawab untuk mengganti mobil yang hilang dengan jenis mobil dan tahun pembuatan yang sama dengan tenggang waktu 3 hari sejak mobil disewa tersebut. Ya kalau nggak punya ya diangsur, yang penting ada jaminannya lah, enaknya seperti itulah kalau negonya. Tapi mudah-mudahan diberikan keselamatan semuanya. Amin. Berikutnya, selama perjanjian sewa berlangsung, penyewa tidak diperkenankan untuk meminjamkan dan memindahkan hak sewa kepada orang lain. Misalkan disilih nih, bahasa Indonesianya dipinjamkan adiknya, kakaknya. Kadang-kadang seperti itu, sering berat dan lain sebagainya. Soalnya belum punya SIM kadang. Atau menjual, menggadaikan, menghibahkan, memberikan kepada orang kayak ini pacare misalkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka segala risiko yang ditimbulkan pada butir 2 dan 3 menjadi tanggung jawab penyewa sepenuhnya. Nah itu berarti tanggungannya, misalkan digadaikan yo siap bertanggung jawab, siap diproses secara hukum atau dikembalikan. 5. Selama menggunakan mobil yang disewa oleh penyewa maupun orang lain atas izin penyewa, apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, kriminalitas yang menyebabkan diterbitkannya surat tilang oleh polisi, maka penyewa bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah tersebut baik tingkat kepolisian maupun pengadilan, dan harus diselesaikan sebelum masa sewa berakhir, serta biaya ditanggung sepenuhnya oleh penyewa. Ini kasusnya seperti saya juga ngalamin kena tilang, STNK saya ditahan, saya agak ceroboh karena saya kenal gitu. Saya kira enak orangnya, iya saya tahu jawab, saya ambil, padahal di kota lain dan itu jauh dari sini. Kemarin kasusnya di kota Kediri. Nah, akhirnya saya percaya jaminannya diambil semuanya, KTP, KK, motor semuanya sudah diambil. Akhirnya melarikan diri, nggak tanggung jawab. Nah, itu lari dari tanggung jawab, itu pengalaman. Makanya ini juga ada perubahan-perubahan untuk surat perjanjian, bukan perubahan, penambahan lah, melengkapi gitu aja ya, enaknya ngomong.
Akhirnya saya rugi 1 jutaan itu kan, transportasi, sopir, terus belum dendanya. Nah, kurang lebih 1 juta lah. Biarlah, nggak apa-apa lah. Nanti juga sebagai pembelajaran itu. Pernah terjadi seperti itu. Berikutnya poin berapa tadi? Poin ke-6. Semua kejadian misal kecelakaan mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Mudah-mudahan diberikan keselamatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan penggelapan, kerusakan, pihak penyewa wajib lapor ke CV dulu. Juga tidak diperkenankan memperbaiki mobil yang disewa di bengkel atau tempat yang tidak direkomendasikan. Misalkan dicatkan sendiri di tempat yang jelek catnya. Pernah saya juga, saya catkan sendiri mas, ternyata catnya jelek dan akhirnya belang-belang, gak karuan, kadang dipilok. Wah, itu menghindari seperti itu, jangan sampai. Nah, itu tidak boleh, harus direkomendasikan di tempat mana pengecatannya, misalkan di dealer atau di mana lah, sesuai yang disepakati dari pihak CV masing-masing. Yang ke-7, apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan yang besar pada bagian mobil dengan presentasi kerusakan 50% ke atas, ya misalkan ya, sampai dengan mobil tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka penyewa wajib untuk mengganti rugi seluruh kerugian tersebut dengan mengganti mobil yang spesifikasinya sama atau uang senilai mobil pada saat itu. Nah, jadi misalkan ya mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan ya. Misalkan ada crash yang parah, ya itu sudah menjadi tanggungan oleh penyewa. Karena di sini memang tidak ada asuransi ya. Kalau misalkan asuransi pun itu biasanya juga waktunya sangat lama, hampir seperti beli lagi mobilnya. Intinya ya tetap rugi dari pihak pemilik mobil, makanya tidak diasuransikan di sini. Rata-rata seperti itu. Walaupun ada lah dari dealernya itu ada asuransi TLO kadang. Kalau beli baru biasanya ada ya. Tapi kalau cash tidak ada. Saya di sini ada yang cash ya tidak saya asuransikan. Tapi mudah-mudahan diberikan keselamatan lah. Asuransinya ya dialihkan aja seperti ke sosial, sedekah dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang ke-8, bila mana penyewa melanggar atau mengingkari perjanjian sewa maka penyewa dikenakan ganti rugi pada CV dan siap diproses secara hukum. Nah, intinya surat perjanjian tersebut supaya semuanya aman dan baik-baik saja surat perjanjian ini, dan untuk supaya bisa lebih bertanggung jawab, penyewanya tidak ugal-ugalan naiknya, tidak ceroboh, tidak lalai ya, supaya bisa merasakan seakan-akan ini mobil saya sendiri, karena dia tanggung jawab sepenuhnya. Di sini juga diberi notis mobil tidak ada asuransi. Nah, untuk menekankan supaya penyewa itu lebih berhati-hati, tidak ceroboh, ugal-ugalan dan lain sebagainya. Itu antisipasinya seperti itu. Ya, kurang lebihnya model nota dan surat perjanjian ya seperti ini ya. Bisa ditiru. Kalian yang mungkin setuju, kalau nggak setuju ya enggak apa-apa, atau mungkin ditambahi, dikurangi, boleh-boleh saja. Saya hanya sekedar memberitahu caranya atau sharing lah, intinya sharing saja, tidak berniat untuk menggurui kalian para senior yang jauh sudah berkecimpung di dunia transportasi. Mungkin bisa memberikan saran, kritik, masukan, dan bila ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya jika dirasa video ini memberikan manfaat kepada kalian. Jika tidak memberikan manfaat, tidak perlu di-subscribe. Oke, terima kasih para juragan. Semoga kalian sukses, diberikan keselamatan, tiada aral yang melintang.
Dan jangan lupa selalu berdoa untuk semua usaha kita, apapun usahanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.